Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan berbagai informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Fungsi kemasan adalah dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi protektif. Fungsi protektif adalah melindungi produk dari panas, hujan, dan prasarana transportasi. Jadi, fungsi protektif adalah melindungi barang dari cuaca, perbedaan cuaca, dan dari transportasi yang digunakan. Fungsi promosional. Fungsi promosional adalah digunakan sebagai sarana promosi. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Yang ketiga, jenis kemasan. Jenis kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier dan kuarter. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti contoh kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus. Kemasan tersier dan kuarter yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier semuanya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Di sini saya juga akan menjelaskan jenis-jenis plastik. Yang pertama atau kode pertama adalah PET atau PETE, yaitu memiliki karakteristik bening, kuat, tahan terhadap material gas dan air. PET biasa digunakan sebagai kemasan botol air mineral, selai, dan botol kecap atau sambal, yaitu dengan ciri-ciri keras. Yang kedua atau memiliki simbol 2, HDPE, bersifat keras dan tidak terlalu fleksibel. HDPE memiliki permukaan yang buram dan berliling sehingga mudah diwarnai. HDPE menjadi salah satu material plastik yang aman untuk bahan pangan. Biasanya HDPE diolah menjadi botol susu dan krim, tutup yogurt, dan kantong produk sereal. Yang ketiga, V atau VPC. Ada 2 jenis VPC. Yang pertama bersifat kaku dan kuat, sedangkan yang kedua bersifat lunak. Namun keduanya memiliki persamaan untuk dapat mengikuti produk bahan. Contoh dari FPC yang kaku adalah botol kecap, jus, air mineral, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah LDPE atau simbol 4. Bahan plastik aman lainnya adalah LDPE yang bisa digunakan sebagai pembungkus makanan, menjadi lapisan terluar dari kardus susu, atau sebagai kantong yang digunakan produk roti dan minuman olahan. Yang kelima atau simbol 5 adalah PP, merupakan plastik yang paling umum digunakan untuk membungkus bahan pangan. Bahan ini umum ditemukan pada tutup botol, toples atau kotak margarin, dan tempat penyimpanan makanan. Bahan ini aman untuk bahan pangan. Yang keenam atau simbol 6 adalah PS, merupakan plastik dengan material yang keras, tidak terlalu fleksibel, dan tidak berwarna. Material plastik ini dialihkan fungsikan. Beberapa produk plastik yang menggunakan PS antara lain sendok dan kartu plastik, gelas plastik, tutup gelas, nampan, dan styrofoam foil. Yang ketujuh atau simbol 7 adalah lain-lain atau polyester, juga sangat mungkin terdiri dari campuran lebih dari 1 bahan resin plastik. Contoh dari produk dengan kode
ketujuh adalah wadah pendingin, botol jus, botol kecap, tutup gelas, dan wadah kerang. Sekian.